Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini kita akan membahas tentang otot dan sendi. Nah, tahukah kamu sebanyak 35-40% dari berat badan kita merupakan otot? Apa itu otot? Otot merupakan jaringan pada tubuh manusia yang dapat berkontraksi atau mengerut dan relaksasi atau mengendur. Pada saat berkontraksi, otot akan jadi lebih pendek, sebaliknya saat relaksasi, otot akan memanjang. Apa saja sih fungsi otot? Yang pertama, mendukung tubuh agar bisa berdiri tegak. Kedua, membantu mempertahankan postur tubuh. Ketiga, membantu menstabilkan sendi-sendi di dalam tubuh. Keempat, menghasilkan panas dari berbagai proses metabolisme di dalam tubuh. Dan yang kelima, mempertahankan suhu tubuh. Di dalam tubuh kita ada 3 jenis otot. Yang pertama, otot polos. Salah satu cirinya, otot ini terletak pada organ-organ dalam tubuh kita. Yang kedua adalah otot lurik. Nah, otot lurik ini melekat pada rangka tubuh. Dan yang ketiga, otot jantung. Otot ini hanya terdapat di jantung manusia. Ada beberapa perbedaan antara otot polos, lurik, dan jantung. Yang pertama, otot lurik melekat pada tulang rangka. Otot polos menyusun alat-alat dalam, misalnya dinding usus dan pembuluh darah. Sedangkan otot jantung menyusun otot pada dinding jantung. Nah, kalau dari bentuk selnya, otot lurik bentuknya bulat memanjang, ada banyak inti terletak di tepi. Otot polos, ujung sel meruncing, inti berjumlah 1 di tengah. Dan otot jantung berbentuk bulat panjang dengan ujung bercabang, ada banyak inti sel terletak di tengah. Nah, otot lurik disebut juga otot sadar, artinya bekerja atas perintah otak. Sedangkan otot polos dan otot jantung merupakan otot tak sadar, jadi bekerja secara otomatis tanpa disadari. Nah, kalau dari reaksinya, otot lurik ini apabila ada rangsangan bereaksi cepat, sementara otot polos dan otot jantung reaksinya lambat. Nah, kalau dari sifat kerja, otot lurik cepat lelah. Artinya misalnya kalau kaki digerakkan terus-menerus, maka akan terasa cepat lelah. Sedangkan otot polos dan otot jantung tidak cepat lelah. Nah, coba kita pikirkan, jantung kita berdetak setiap saat, tiada mengenal lelah sampai akhir hayat kita nanti. Oke, kita telah mengenal otot. Nah, selanjutnya kita masuk ke alat gerak berikutnya, yaitu sendi. Nah, sendi merupakan perhubungan antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Hubungan dua tulang disebut persendian atau artikulasi. Nah, di dalam tubuh kita terdapat beberapa macam jenis sendi. Yang pertama adalah sendi geser. Ini misalnya terdapat pada ruas tulang belakang kita, ruas-ruas di tulang belakang kita. Kemudian ada sendi peluru. Misalnya pada hubungan antara
tulang lengan atas dengan bahu kita. Berikutnya ada sendi gulung, misalnya pada pergelangan tangan manusia. Lengan tangan bawah dengan lengan atas dihubungkan oleh sendi engsel. Kemudian ada sendi putar, dan yang terakhir ada sendi pelana. Nah, untuk memahami sistem gerak dari macam-macam sendi ini, silakan simak animasi gerakan sendi berikut ini. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, sendi geser, sendi yang memungkinkan gerakan antar tulang yang satu menggeser yang lain. Misalnya sendi pada pergelangan tangan dan ruas tulang belakang. Yang kedua, sendi engsel. Sendi engsel merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan satu arah saja. Biasanya sendi engsel hanya bisa diluruskan atau ditekuk. Ada yang sudah kebayang sendiri sendi ini gimana? Selanjutnya ada sendi gulung. Sendi gulung adalah sendi yang memungkinkan terjadinya gerak rotasi pada poros, tapi gerakannya terbatas. Contohnya pada hubungan ujung tulang telapak tangan dengan ujung tulang jari tangan. Nah, sendi putar salah satu sendi yang gerakannya dapat melakukan gerakan berputar pada ujung tulang lain. Nah, misalnya sendi antara tulang atlas dan tulang tengkorak. Nah, sendi peluru ini punya kemampuan bergerak hampir ke segala arah. Misalnya hubungan antara tulang lengan atas dengan gelang bahu. Dan yang terakhir adalah sendi pelana. Sendi ini mampu membuat gerakan dua arah, yaitu ke arah samping dan depan. Salah satunya adalah sendi yang berada pada tulang pangkal ibu jari. Oke, itu materi kita kali ini tentang otot dan sendi. Semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.